Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat seputar Masjid Al-Ikhlas yang juga mungkin mendengarkan suara kita di masjid ini, juga mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita ya. Orang bertakziah itu caranya bisa jadi dia hadir di tempat ahli musibah, atau bisa jadi dia tidak hadir di tempat ahli musibah. Jadi baik yang hadir maupun yang tidak hadir di kediaman ahli musibah, kalau dia melakukan tiga hal ini, mengajak sabar, mewanti-wanti jangan berlebihan, dan mendoakan orang yang terkena musibah dan keluarga yang terkena musibah, maka itu sudah masuk dalam kategori takziah. Misalnya dia tidak hadir, terkabar bahwa ada yang tertimpa musibah, terus dia kirim WA, kami sudah dengar ada WA masuk misalnya ya, terus kita ngomong pokoknya bersabar baik, pokoknya ada apa-apa insya Allah kaget kita sama-sama saling membantu misalnya ya. Nah, omongan-omongan bagus yang kita sampaikan lewat media sosial, lewat WA, atau kita telepon orangnya, itu sebenarnya bagian dari takziah. Setelah itu kita berdoa misalnya, ya Allah, mohon misalnya yang sedang tertimpa musibah ini diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Atau almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia ini, misalnya ya, kita doakan maghfirah, atau kita sholatkan jenazahnya secara gaib misalnya, maka itu juga masuk dalam kategori takziah. Tapi kalau kita hadir, kita salaman dengan orangnya sambil kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya ya, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang bagus, kemudian kita ikut menyolatkan, kemudian kita ikut menguburkan, maka itu takziahnya lebih bagus, lebih sempurna. Ibaratnya dia datang nian sampai akhirnya dia ikut menguburkan misalnya ya. Nah, maka itu bagus. Nah, ma'asyiral muslimin, ada beberapa kalimat yang biasanya dipakai oleh para ulama kita dalam bertakziah, dan kalimat ini sering kita dengar saat ada orang meninggal dunia terutama, dan ada orang datang lalu kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh para sahabat ataupun dari para ulama. Misalnya, di antara kalimat yang sering dipakai orang dalam bertakziah adalah saat kita datang, kita mengucapkan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik wa ghafara limayyitik. Jadi a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar atas kesabaranmu. Wa ahsana azaak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari musibah yang sekarang ini tertimpa. Maksudnya di balik musibah ini semoga Allah memberikan kebaikan. Wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenazah yang meninggal dari keluargamu. Nah, ini biasa didengar. Berikutnya, di antara yang juga kadang-kadang kita sering dengar saat orang bertakziah adalah ucapan lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin fal tastabir wal tahtasib. Ini sering dibaca, sering kita baca juga. Kalau ada misalnya share ada yang meninggal dunia, tiba-tiba ada yang mempost lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin fal tastabir wal tahtasib. Nah, sebenarnya kata-kata ini kata-kata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi bahwa salah satu anak dari putrinya, berarti cucung berarti ya, salah satu anak dari salah satu putrinya itu meninggal dunia. Faba'asallahu ilaiha, lalu kemudian tersiarlah kabar bahwa ada yang meninggal dunia. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma akhadha, lillahi ma akhadha, milik Allah lah apa yang beliau ambil. Jadi misalnya ada yang meninggal dunia, kita ngomong lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah apa yang beliau ambil. Anak-anak, misalnya ada anak yang meninggal dunia, sebenarnya anak yang meninggal dunia ini kan pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah lah apa yang beliau ambil. Walillahi ma'a'ta, dan milik Allah lah apa yang beliau kasih. Jadi pada hakikatnya yang ada pada diri kita ini sebenarnya pada hakikatnya adalah semuanya milik Allah, bukan milik kita. Milik kita ini bukan milik sebenarnya, bukan. Kalau terjadi musibah, kita mengucapkan milik Allah lah yang beliau ambil dan milik Allah lah yang beliau kasihkan kepada kita. Kullun bi ajalin, segala sesuatu itu ada ajalnya, ada batasan akhirnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah bersabar dan hendaklah mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus ini. Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin fal tasbir wal tahtasib. Ini nomor 2. Nomor 3, bagus juga kalau seandainya saat ada tersiar berita orang meninggal dunia atau orang sedang terkena musibah, ungkapan kita kepada keluarga almarhum itu adalah ungkapan yang sama seperti yang diucapkan oleh keluarga almarhum. Misalnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kepada dia yang terkena musibah, kita tambah dengan doa setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurhu fi musibatihi wakhlufhu khairam minha. Ini kalau kita ke yang terkena musibah. Tapi kalau kita yang terkena musibah, setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita disunnahkan untuk mengucapkan apa? Allahumma jurni fi musibati
wakhluf li khairam minha. Ini juga ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita semua pasrah, inna lillahi, sesungguhnya semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita berdoa. Kalau kita yang terkena musibah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah saya pahala yang besar dari musibah yang sekarang ini tengah menimpa saya. Maksudnya, ya Allah, saya berusaha bersabar. Ya Allah, tolong ya Allah, kesabaran saya ini beri saya pahala. Kira-kira begitu. Wakhluf li khairam minha. Ya Allah, musibah ini, tolong ya Allah, di balik musibah ini berikanlah saya kebaikan-kebaikan setelah musibah ini. Nah, sekali waktu ada salah seorang perempuan, atau bukan seorang perempuan, sekali waktu ada seorang sahabat laki-laki ikut pengajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diajarkan oleh Nabi adalah kepada pengajian pada waktu itu, di antaranya adalah kata Rasul, kalau orang tertimpa musibah, kemudian dia mengucapkan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu dia melanjutkan, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha, kecuali kata Rasul, insya Allah dia nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, sahabat laki-laki ini pulang dia. Saat pulang ditanya sama istrinya. Kata istrinya, kira-kira wahai suami, dapat apa dari pengajian Nabi? Kata suaminya ini, kami tadi diajari oleh Nabi, kalau terkena musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian ucapkan doa, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Akhirnya oleh ibu-ibu ini, oleh istri ini oleh pengajian disimpan di dalam otak. Kemudian setelah itu, hari-hari berlalu biasa saja, begawe segala macam biasa. Tiba waktunya, ternyata takdir Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan suaminya ini meninggal dunia duluan. Nah, dalam suasana sedih itu, teringatlah istrinya ini dengan ajaran suaminya yang pengajian dengan Nabi tadi. Kemudian istrinya ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Sudah, setelah itu mayit dikuburkan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hidup normal lagi. Tiba-tiba akhirnya sekali waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, dan akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan hasratnya untuk menjadikan perempuan itu sebagai istri Rasul. Singkat cerita, akhirnya jadi bini Rasul. Singkat cerita, akhirnya jadi bini Rasul. Ya, kira-kira ini salah satu ini salah satu bentuk dari terkabulnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairam minha. Kadang-kadang ya bentuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita, misalnya digantikannya lah yang meninggal dunia ini dengan yang lebih bagus. Saya anak meninggal dunia, tiba-tiba dapat anak lagi. Istri meninggal dunia, dapat istri lagi. Suami meninggal dunia, dapat suami lagi. Atau kadang-kadang ada di sebagian masyarakat, ini termasuk di orang-orang yang tidak terlalu jauh dengan lingkungan saya. Misalnya ada orang yang selama dia hidup itu sakit, sama anaknya sering sakit. Tiba waktunya anaknya duluan meninggal dunia, setelah itu sakit bapaknya hilang semua. Jadi seakan-akan dibawa pergi oleh anaknya. Kadang-kadang ada cerita-cerita seperti itu. Ibaratnya setelah anaknya meninggal dunia, kok saya ibaratnya tidak pernah lagi demam-demam itu kan. Padahal sebelumnya rutin demamnya, sebulan sekali demam gitu kan. Begitu dapat musibah, lalu kemudian dia ikhlas, kemudian dia berdoa mohon kebaikan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala punya cara yang lain. Ah, begitu seterusnya. Jadi itu cara bertakziah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.